Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Untuk kelas 8 berjumpa lagi dengan Ustazah Fajariyah. Nah, untuk materi hari ini, untuk materi pertemuan kali ini, kalian akan mempelajari tentang pluralitas masyarakat Indonesia. Nah, ini pluralitas masyarakat Indonesia. Apa sih yang dimaksud pluralitas itu? Nah, pluralitas adalah keberagaman atau kemajemukan yang terdapat dalam suatu bangsa atau masyarakat Indonesia yang mendorong tumbuhnya persatuan dan kesatuan. Itu pengertian dari pluralitas. Nah, macam-macam pluralitas. Macam-macam pluralitas. Jangan sampai salah, jangan sampai keliru. Pluralitas. Macam-macamnya ada beberapa di sini: perbedaan agama, perbedaan budaya, perbedaan suku bangsa, perbedaan pekerjaan, peran dan fungsi keragaman budaya. Ini macam-macam dari pluralitas. Yang pertama, tentang perbedaan agama. Di Indonesia, di negara kita, itu ada beberapa agama yang dianut oleh manusia. Seperti kalau kita menganut agama Islam. Terus ada lagi agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Konghucu, agama Buddha. Nah, itu termasuk perbedaan dari agama. Kalau perbedaan budaya, yang kedua yaitu perbedaan budaya. Pengertian dari budaya dulu yaitu merupakan suatu kebiasaan yang selalu diulang-ulang. Kebudayaan yang ada dalam masyarakat adalah bentuk suatu buah pikiran manusia, antara lain gagasan, tindakan, dan karya. Itu dalam pikiran manusia, itu yang dimaksud dengan kebudayaan. Pengertian dari gagasan. Kalau manusia itu berpikiran dari gagasan, tindakan, dan karya. Apa sih gagasan, tindakan, dan karya itu? Kalau gagasan itu kebudayaan yang berbentuk kumpulan ide, gagasan, nilai, norma, peraturan, dan sebagainya. Yang penting itu sifatnya abstrak atau tidak nyata, tidak bisa diraba atau disentuh. Itu namanya gagasan. Dalam pikiran kita itu namanya gagasan. Kalau tindakan itu wujud kebudayaan sebagai suatu tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat yang disebut dengan sistem sosial. Kalau tindakan itu tahu, oh iya, anak itu melaksanakan apa, melakukan apa, tindakannya seperti apa, itu tahu. Tuh, bedanya antara gagasan dan tindakan. Kalau yang ketiga yaitu karya. Karya itu wujud kebudayaan fisik yang berupa hasil dari aktivitas, perbuatan, dan karya semua manusia dalam masyarakat berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat diraba, dapat dilihat, dan didokumentasikan. Itu namanya karya. Kalian harus tahu perbedaan gagasan itu yang seperti apa, tindakan itu yang seperti apa, karya yang seperti apa. Itu kalian harus paham, harus mengerti pengertiannya. Nah, yang ketiga yaitu perbedaan suku bangsa. Kalau dalam perbedaan suku bangsa, ini interaksi antara berbagai suku bangsa di Indonesia itu sudah lama, sejak ribuan tahun yang lalu. Berbagai suku bangsa Indonesia itu hidupnya berdampingan secara harmonis. Nah, pada masa dulu berbagai suku bangsa di Indonesia itu saling memahami antara satu dengan satunya. Dari dulu, sejak dulu itu saling menghargai antara perbedaan yang ada.
Terus, nah pada masa sekarang itu menemukan berbagai suku bangsa di berbagai daerah di Indonesia. Ada beberapa suku bangsa juga, ada perbedaan juga. Contohnya, suku bangsa orang Jawa dengan orang Sunda. Bedanya seperti apa? Itu pasti ada bedanya. Itu tentang perbedaan suku bangsa. Selanjutnya, yang keempat yaitu perbedaan pekerjaan. Kalian pasti sudah tahu apa sih yang dimaksud pekerjaan? Apa? Nah, pekerjaan itu berarti salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan. Itu namanya pekerjaan. Itu dari perbedaan empat tadi, agama, budaya, suku bangsa, dan perbedaan pekerjaan. Terus selanjutnya yaitu peran dan fungsi keragaman budaya. Tarian daerah sebagai salah satu kekayaan seni budaya bangsa Indonesia. Itu menjadi salah satu daya tarik bangsa-bangsa asing. Itu yang dimaksud dengan fungsi keragaman budaya, peran dan fungsinya. Kekayaan kesenian berupa tarian daerah. Nah, itu menjadi salah satu daya pikat wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Nah, kalian pernah menyaksikan nggak tarian apa ketika kalian piknik, ketika kalian main, terus tahu tentang tarian kecak? Nah, misalnya kalian pergi study tour ke Bali, pasti di sana kalian kalau ingin menyaksikan tarian kecak seperti apa, nah itu pasti di sana ada. Contohnya seperti itu, peran dan fungsinya. Tarian daerah dalam pembangunan nasional. Fungsi tarian dari daerah pembangunan nasional itu apa? Soal budaya daerah. Nah, itu dari peran dan fungsi keragaman budaya itu di beberapa daerah itu mempunyai keragaman budaya sendiri-sendiri. Contohnya ya tadi di Bali. Nah, itu ada tarian kecak, tarian saman. Nah, seperti itu. Terus selanjutnya, faktor yang memengaruhi penyebaran kebudayaan Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu keadaan geografis. 2. Perbedaan agama atau keyakinan. 3. Hubungan dengan dunia luar. 4. Sejarah persebaran nenek moyang. Yang pertama tentang keadaan geografis. Nah, ini kalian itu harus tahu keadaan geografis. Misalnya di dataran tinggi dengan dataran rendah. Keadaan geografisnya seperti apa? Contohnya kalau kita di Solo, lumayan panas keadaan geografisnya. Kalau di daerah pegunungan, nah itu daerahnya dingin, terus panasnya tidak terlalu seperti di kota-kota besar. Misalnya kalau di Jakarta, nah itu semakin kota, semakin padat penduduknya, otomatis semakin panas keadaan geografisnya. Nah, seperti itu. Terus yang kedua, yaitu tentang perbedaan agama atau keyakinan. Tadi sudah kita bahas tentang perbedaan agama. Di negara kita ada beberapa, seperti agama Islam, agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan sebagainya. Nah, itu tentang perbedaan agama. Terus yang ketiga yaitu hubungan dengan dunia luar. Kita misalnya, kalau kita mempunyai teman dari luar Jawa, misalnya seperti itu, gimana toh caranya agar saya bisa menghargai dia, terus bisa kenal dia dengan akrab, bagaimana caranya? Nah, itu termasuk hubungan dengan dunia luar, dengan orang lain, seperti itu. Tidak hanya dengan keluarganya, tidak hanya dengan tetangga dekatnya, seperti itu. Itu termasuk hubungan dengan dunia luar, itu yang termasuk faktor yang memengaruhi penyebaran. Terus akhirnya apa? Ketika itu hubungan dengan dunia luar, kita bisa kenal dengan orang luar Jawa, antara
teman yang satu dengan teman yang lain, mempunyai teman dari Irian, kita kenal, orangnya sama-sama dari Solo, kita kenal. Nah, seperti itu termasuk hubungan dengan dunia luar, tidak hanya dengan keluarganya sendiri. Tuh. Terus yang keempat yaitu sejarah persebaran nenek moyang. Kalau tentang sejarah persebaran nenek moyang, ini kita mempelajari tentang materi sejarah. Biasanya seperti itu. Sejarah persebaran nenek moyang. Dulu awalnya nenek moyang itu dimulai dari siapa ya? Terus awalnya kehidupan di dunia itu hanya siapa? Terus hanya berapa orang? Nah, seperti itu persebaran nenek moyang. Terus akhirnya apa? Sampai sekarang pun manusia yang ada di dunia ini sudah menjadi beberapa negara. Itu sudah sangat-sangat banyak. Itu termasuk persebaran dari sejarahnya dulu ketika ada nenek moyang. Seperti itu tentang faktor yang memengaruhi penyebaran kebudayaan di Indonesia. Udah cukup sekian materi tentang pluralitas. Kalian kalau belum paham melihat video ini, Ustazah kurang jelas dalam menjelaskan materi, kalian bisa membaca buku yang kalian pinjam dari sekolah. Di situ sudah ada materinya. Kalau kalian ingin mengerti lebih paham lagi, benar-benar ingin bisa tentang pelajaran walaupun dengan PJJ, pembelajaran jarak jauh, tidak bertemu guru secara langsung, kalian kalau ingin benar-benar ngerti pelajaran, terus tidak ketinggalan pelajaran, kalian juga membaca buku yang sudah dipinjami dari sekolah. Udah cukup sekian materi pertemuan kali ini. Apabila Ustazah banyak salah, minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.